teman, keberkahannya, nilai kebaikannya ada pada satu rahasia besar yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran, bahkan dikuatkan oleh Nabi SAW, bahwa waktu sahar ini waktu yang sangat istimewa dan waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Yang paling menarik, antara jeda lail ke fajar, ada waktu singkat menjelang fajar, disebut dengan sahar. Jamaknya ashar. Asharun. Ya, ini jamaknya. Jadi ini bentuk tunggalnya saharun. Ingat, jangan salah baca ya. Ini ada sihrun, ada saharun. Itu beda. Ya, ini disebut dengan saharun, jamaknya asharun. Kita kembalikan ke sini. Sahar adalah waktu singkat menjelang fajar. Batas antara lail dan fajar. Tadi saya tuliskan kisaran 15 sampai 30 menit lah. Kurang lebih demikian. Baik. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, aktivitasnya disebut apa? Sahur. Nah. Jelas? Baik, jadi ketika Nabi dalam hadis sahih mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Silahkan makan di waktu sahar. Demikian cara menerjemahkannya. Ya, makanlah kalian di waktu sahar. Ya, di waktu sahar. Nah, sehingga dipopulerkan makan sahur, makan sahur, makan sahur, 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 gitu ya. Nah, sahur itu artinya makan yang ditunaikan di waktu sahar. Kalau Anda bisa kerjakan makan di waktu sahar ini, maka kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Anda bisa mendapatkan berkah. Kita tulis dengan bahasa Arabnya barakah. Ini redaksi hadisnya. Fa inna fis sahuri barakah. Apa itu barakah? Ya. Barakah itu secara singkat ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair, bertambahnya nilai suatu kebaikan. Ziyadatul khair. Kurang lebih begini tulisannya. Ya. Ziyadatul khair. Ya. Bertambahnya satu nilai kebaikan. Nilai positif. Contoh, maaf, pakaian ini berkah ketika pakaian ini memiliki nilai-nilai kebaikan yang bertambah. Bisa dipakai ibadah, dipakai mengerjakan yang baik-baik, kan? Kacamata ini berkah ketika kacamata ini digunakan untuk membantu melihat yang baik-baik. Itu berkah. Harta itu berkah ketika harta mampu dikelola dan digunakan untuk bisa mendapati yang baik-baik. Itu berkah namanya. Ya, sedikit tapi berkah. Sedikit terlihatnya tapi manfaatnya banyak. Itu berkah namanya. Di sini Nabi katakan ada makan yang berkah. Ada yang makan di waktu sahar yang saat dikerjakan akan menambah nilai-nilai kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, apa rahasia di balik kebaikan itu? Mari kita gali beberapa bagian menurut paparan di antara para ulama-ulama kita. Satu, dari aspek fisik. Ya. Lebih tepatnya aspek kekuatan fisik. Orang yang makan di waktu sahar yang disebut dengan sahur itu, ya, misal kisaran 15 sampai 30 menit sebelum azan berlangsung, sebelum waktu fajar tiba, itu dari segi kekuatan fisik akan lebih kuat dia bisa menahan lapar dan haus, ya? Karena lebih kecil durasinya sampai ke maghrib dibandingkan dengan orang yang makan di waktu lebih awal dibandingkan waktu sahar. Jadi kalau ada orang makan jam 3 misalnya, 03, ya 03, 00. Jadi kalau mengacu pada konteks penamaan ini secara bahasa dan rumus Nabi, sebetulnya kalau waktunya jam 3, fajarnya jam 4.35, ini belum bisa disebut makan sahur. Ini disebut makan lail namanya. Makan malam-malam. Ya. Jadi kalau ada dari masjid jam 3 bilang sahur, sahur, Anda bisa bilang belum. Tapi mungkin bukan itu. Maksudnya mengingatkan dari masjid. Ayo cepat siap-siap mau sahur di waktu sahar. Ya. Nah, kita hitung sekarang.
Anda makan jam 3. Maghrib misalnya sekarang jam 17.50. Tuh. Berapa jam bisa menahan lapar ke sini? Kan? 14 jam 50 menit. Kalau kita mau fair kemudian tinggal dikurangi saja. Cukup lama kita tahan. Tapi kalau Anda jadikan jam 3, makan jam 4 misalnya. Naik 1 jam. Atau 4.10 misalnya. Anda tinggal kurangi saja. Maka durasi untuk menahan lapar itu dan durasi untuk mengumpulkan tenaga dalam tubuh kita itu semakin pendek waktunya berbanding dengan terbalik semakin kuat tenaga kita karena aktivitas yang kita tempuh disuplai dengan tenaga yang cukup dengan waktu yang cukup singkat dibanding sebelumnya. Maka energi itu yang bisa kita gunakan untuk banyak beribadah. Baca Qurannya enak, zikirnya enak, risetnya enak, kan? Beraktivitasnya enak. Tapi kalau lebih dini Anda makannya, maka energi kita akan banyak terkuras. Mikir sesuatu terkuras, berjalan terkuras. Kalau sudah banyak terkuras, maka persamaannya energi banyak keluar, lemah keadaan fisik kita. Ini yang menyebabkan banyak orang sering banyak istirahat, ingin tidur. Ya, beda antara tiduran dengan tidur, itu berbeda. Tiduran mungkin singkat, 5 menit itu tiduran. Tapi 50 menit itu tidur namanya. Saya mau tiduran dulu, tapi 1 jam tidur namanya itu. Jelas ya? Nah ini yang ingin saya tekankan. Satu ini. Yang kedua teman-teman, keberkahannya, nilai kebaikannya ada pada satu rahasia besar. Yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran, bahkan dikuatkan oleh Nabi SAW. Bahwa waktu sahar ini, waktu yang sangat istimewa dan waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya, bahkan Allah langsung menyampaikan, ibadi hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku berikan, siapa yang bermohon aku kabulkan, man istaghfara liya, siapa yang istighfar minta ampun kepadaku, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka tidak ada yang paling indah ketika Anda makan misalnya, ya, Anda makan jam 4, 15 menit cukuplah paling lama, jangan banyak ngobrol-ngobrol. Waktu sahur bukan untuk diskusi. Okay? Anda selesaikan makannya 15 menit, ada sisa 15 menit sebelum fajar. Anda bisa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama keluarga. Ajak sama-sama. Minta sama Allah. Mau minta apa? Ya Allah, angkat wabah yang tengah kami hadapi saat ini. Ampuni dosa-dosa kami jikalau kami banyak salah. Yang dengan kesalahan itu banyak ujian yang sulit kami hadapi saat ini. Walaupun kami mampu ya Allah dengan keyakinan kami bahwa Engkau tidak mungkin menurunkan ujian kalau kami tidak mampu mengatasinya. Minta. Ya Allah kami mohon jadikan keluarga kami keluarga penghafal Al-Quran. Ya Allah jadikan kemudahan bagi ayahanda untuk mencari rezeki. Berikan kesabaran pada keluarga ketika diuji dengan persoalan-persoalan yang tengah kami hadapi. Minta. Itu waktu yang paling indah. Nah, jika ada satu tawaran 15 menit atau kurang dari itu, kemudian Anda diberikan kesempatan memohon dan saat itu akan dikabulkan. Kira-kira Anda mau minta apa? Waktunya hanya 15 menit atau kurang daripada itu. Anda silahkan minta. Apapun yang Anda minta akan dikabulkan. Ini mirip, Anda diberi waktu 15 menit, kasih uang nih. 10 miliar. Mau beli apa aja silahkan. Hah? Saya yakin semua akan sibuk ingin mencari ini, mencari itu. Ada yang pengen minta dunia, pengen minta ini, minta akhirat, minta surga. Tapi ada satu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jika Anda mampu mengamalkan ini, maka kedahsyatan akan Allah turunkan dengan memberikan semua apa yang Anda butuhkan, sekaligus mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan. Keberkahan itu, kebaikan itu bisa ditemukan rumusnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 18. Di sini langsung Allah sampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan saat tiba waktu-waktu sahar itu. Ashar tadi saya sampaikan jama' dari kata sahar. Kenapa Allah ingin sebutkan ashar? Seakan-akan Allah ingin berikan kesempatan, kalau sahar hari ini nggak dapat, besok dapat. Besok nggak dapat, besoknya lagi dapat. Demikian saya bentangkan, kata Allah, banyak setiap hari sebelum datang fajar kesempatan untuk Anda lakukan dengan amalan yang Anda kerjakan pada saat itu, anugerah bisa diberikan begitu melimpah. Apa diantaranya?
hum yastaghfirun. Kata Allah, mereka banyak istighfar, 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 istighfar. Allahu akbar. Jadi kalau tadi hadis kuncinya mengatakan mau minta dikabulkan, ya, mau mohon diberikan. Tapi kalau ada istighfar langsung diampuni. Kalau ada 3 pilihan ini disampaikan pada kita, kita mau ambil yang mana? Mau minta, ya kan? Diberikan, mohon dikabulkan, atau kita beristighfar diampuni. Maka rumus cerdasnya kata para ulama, pilih bagian ketiga, minta istighfar. Karena Al-Quran pun mengarahkan kepada bagian ini. Kenapa? Karena orang istighfar itu, kalau sudah istighfar dosanya diampuni, kosong dari semua dosa, maka mudah tersambung dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga belum minta pun berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang dulu jika punya hajat, keinginan kepada Allah, banyak di antara mereka yang membiasakan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan pernah saya kisahkan pada Anda, kisah tentang seorang tukang roti yang sering istighfar itu. Anda bisa cek kembali dalam ceramah-ceramah yang pernah saya sampaikan. Dengan rajinnya istighfar, dia katakan, tidak pernah ada doa yang saya mohonkan kepada Allah, kecuali selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, orang ahli istighfar, dosanya cepat diampuni oleh Allah, terjaga dari semua kesalahan dan dosa. Allah menjaganya dengan cara yang baik tentunya. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik, orang rajin istighfar, oleh Allah cepat dikabulkan doa-doanya. Dan yang ketiga, orang rajin istighfar akan disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang sabar, orang-orang khusyuk dalam salat, orang-orang rajin infak, dan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya, dan mereka ditempatkan dalam surga yang selevel. Itu ditemukan di Quran surah ketiga ayat ke-17. Ya, as-sabirina, dan orang-orang sabar itu. As-sadiqina, orang-orang jujur itu. Ya, kalimatnya perhatikan, as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu. Wal-munfiqina, dan orang-orang yang rajin infak, dermawan. Masya Allah, orang sabar, orang jujur, orang khusyuk dalam ibadah salatnya, orang dermawan. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang rajin istighfar ketika waktu sahar itu tiba. Jika ada tawaran diberikan kepada Anda, bukan sekedar makan, doa dikabulkan, dosa-dosa kemudian diampuni, dijaga oleh Allah. Tapi penjagaan ini bukan maksum. Kalau maksum sifatnya Nabi SAW. Ya, para Nabi maksum, tidak mungkin berbuat salah karena ada penjagaan Allah. Kalau kita diampuni dosa, oleh Allah diarahkan untuk berbuat nilai-nilai kebaikan. Ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditempatkan oleh Allah untuk mengawasi tindakan kita, membisikkan kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin berpotensi kita kerjakan. Dan yang terakhir, dikumpulkan oleh Allah di surga bersama 4 golongan terbaik. Kalau tiap menjelang subuh Allah tawarkan dan belum Anda ambil juga karena sibuk dengan makanan, maka berapa kali sahur lagi mesti Allah tawarkan kepada kita untuk memberikan semua keistimewaan tadi. Sekarang sudah hari yang ke-7, ada peluang besok di yang ke-8, ada peluangnya lagi di yang ke-9, tapi kita tidak mengerti dan tidak mengetahui di hari keberapa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya memberikan saran bagi saya dan kita semua, kalau ada peluang esok kita bangun, diberikan kesempatan untuk hidup, manfaatkan waktu sehari ini sebagai pemberian dari Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.